Jika wanita bisa memilih, mungkin semua wanita tidak mau menjanda. Status janda yang selalu dianggap tabu dan dianggap negatif oleh segelintir pria hanya akan menjadi beban untuk wanita. Tapi bagaimana jika jandanya kayak gini? Namanya Raras. Wanita cantik dan montok ini sangat senang jika kebunnya selalu disiram. Bahkan tidak cuma satu pria, satu kampung diperbolehkan bercocok tanam di kebunnya. Biar nggak jadi salah paham, simak sampai selesai dan gunakan headphone agar atmosfer imajinasimu membara. Langit desa Sukasari sore itu berselimut jingga pucat, seolah mentari enggan benar-benar tenggelam, masih menatap enggan pada hamparan sawah yang menguning. Di kejauhan, dari arah barat jalan becek yang baru saja dilalui pedati, seorang perempuan berjalan perlahan. Langkahnya seperti bisikan angin di antara ilalang. Tak ada yang mengenalnya, tapi aura yang dibawanya seperti dongeng lama yang bangkit dari tidur panjang. Warga menyebutnya Bu Raras. Ia datang seorang diri, tanpa suara, menempati rumah panggung tua peninggalan Pak Haji Danu yang telah lama kosong. Rambutnya selalu tertutup kerudung, tapi matanya teduh, namun menyimpan petir yang belum menyambar. Dalam sepekan, namanya sudah jadi gumaman di warung kopi, bisikan di sawah, dan pembicaraan lirih para ibu di sumur. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Hanya konon katanya, ia adalah janda dari kota yang ingin menenangkan diri di desa. Tapi bukan sekadar itu yang membuat geger, melainkan siapa saja yang datang ke rumahnya. Heri, anak Pak Lurah yang biasanya pendiam, tiba-tiba rajin mengantar kelapa muda. Joko, tukang bengkel yang kerap bicara kasar, kini terlihat sering menyisir rambut dan memakai baju rapi. Bahkan Arman, pemuda pemalu yang jarang keluar rumah, kini lebih sering berjalan melewati rumah Bu Raras dengan alasan yang dibuat-buat. Waktu berjalan, dan rumah Bu Raras tak lagi sekadar rumah. Ia bagai magnet bagi para jejaka, tempat mereka singgah. Entah hanya sekadar ngobrol atau sekadar menikmati secangkir teh. Melati buatan tangan tuan rumah yang misterius itu. Namun, tidak semua memandang ini biasa. Mak Jum, wanita tertua di desa yang dikenal tak pernah luput mengendus bau aneh, mulai merasa gelisah. Baginya, sesuatu yang terlalu manis pasti menyimpan pahit yang tersembunyi. Perempuan itu bukan orang biasa, gumam Mak Jum sambil menatap ke arah rumah panggung Bu Raras. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat laki-laki lupa jalan pulang. Desa kecil itu pun berubah. Para pemuda mulai tak seperti biasanya. Mereka tampak lebih cerah, namun juga lebih jauh dari keluarga. Mereka menyimpan sesuatu dalam pandangan mereka, semacam cahaya yang tak mudah dimengerti. Para ibu mulai khawatir, para istri curiga, dan anak gadis pun mulai merasa tak aman. Di balik tirai rumah kayu, Bu Raras sendiri menjalani harinya seperti biasa, menanam bunga, menyapu halaman, dan menyalakan lampu minyak sebelum malam turun. Ia tak pernah menjelaskan apa yang dilakukannya bersama para jejaka yang datang. Tak ada suara tinggi, tak ada tawa keras, hanya percakapan lirih dan sesekali denting sendok di cangkir. Namun semua berubah ketika suatu malam suara tangis terdengar dari dalam rumah itu. Tangis seorang laki-laki. Tetangga yang mendengar hanya bisa terdiam, tak berani bertanya. Keesokan paginya, pemuda bernama Seno tampak keluar dari rumah itu dengan mata sembab, tapi wajah yang seolah baru mengenal kedamaian. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum pada setiap orang yang ditemuinya. Kabar pun beredar semakin cepat. Ada yang bilang Bu Raras menyimpan ilmu pemikat. Ada pula yang yakin ia punya kemampuan membuka luka lama dan menyembuhkan lewat kata-kata. Tapi semuanya masih kabur, seperti kabut yang tak mau pergi dari pagi desa. Dalam diamnya, Bu Raras menyimpan banyak rahasia, tapi satu yang pasti,
Kehadirannya telah mengguncang kesunyian Sukasari. Dan ini baru permulaan. Rembulan menggantung penuh malam itu. Bundar seperti mata dewa yang memandangi tanah dari langit tertinggi. Udara Sukasari dingin menusuk, tapi tak sedingin bisik-bisik yang kini makin deras mengalir di antara lorong-lorong bambu dan jalan tanah yang menghubungkan rumah-rumah penduduk. Sejak suara tangis terdengar dari rumah Buraras, suasana menjadi ganjil. Semua jadi lebih peka, tapi juga lebih diam. Laki-laki muda terus berdatangan ke rumah panggung tua itu. Tapi yang mencolok bukan hanya siapa yang datang, melainkan bagaimana mereka pulang. Ada yang berjalan pelan, seolah membawa beban yang baru saja lepas. Ada yang berlari kecil, seperti habis dari tempat rahasia yang menyenangkan. Tapi satu yang sama, tatapan mereka berubah. Tidak kosong, tapi seperti baru menyalakan pelita dalam hati mereka. Mak Jum makin resah. Ia mulai menyimpan kecurigaan dalam doa-doanya. Ia percaya bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal harus dibuka dengan mata hati. Maka pada malam ke-13 sejak kedatangan Buraras, Mak Jum menyuruh cucunya yang paling bandel, Dulman, mengintip dari celah dinding. "Jangan bicara sama siapa-siapa," kata Mak Jum. "Lihat dan dengar, tapi jangan ikut masuk." Dulman pergi dengan langkah ringan, menyelinap seperti kucing kampung mencari ikan asin. Ia bersembunyi di balik rumpun pisang, lalu mengintip ke dalam rumah Buraras dari celah papan. Apa yang ia lihat membuatnya lupa berkedip. Di dalam, Buraras duduk bersila, dikelilingi lilin kecil yang menyala remang. Di hadapannya ada pemuda bernama Giman, yang sejak dulu dikenal sebagai anak bengal, pembuat onar, dan suka mabuk tuak. Tapi malam itu Giman duduk tenang, menunduk, seperti anak kecil yang baru saja dimarahi. Buraras berbicara pelan. Kata-katanya seperti aliran sungai yang menenangkan. Tak ada teriakan, tak ada mantera, hanya cerita demi cerita. Ia bertanya tentang luka, tentang ayah, tentang kenangan yang membuat dada Giman sesak. Dan Giman pun menangis, seperti anak kecil yang lama tak disentuh kasih sayang. Dulman pulang dalam diam, matanya masih menyimpan bayangan yang tak ia mengerti. Ia menceritakan semua pada Mak Jum, yang alih-alih lega, malah makin bingung. Jika bukan guna-guna, lalu apa? Hari-hari berikutnya, semakin banyak pemuda yang datang. Ada yang hanya satu kali, ada yang datang berkali-kali. Bahkan beberapa membawa teman. Mereka bilang, di rumah Buraras, mereka bisa bicara tanpa takut dihakimi, bisa menangis tanpa disebut lemah. Mereka memanggilnya Bunda, sebuah panggilan yang membuat para wanita desa semakin tak nyaman. Ibu-ibu mulai berkumpul, mengadakan pertemuan kecil di pos ronda. Mereka khawatir apa yang sebenarnya dilakukan perempuan itu, hingga para pemuda begitu terpikat. Mereka tak melihat apa yang terjadi, hanya mendengar. Dan dari pendengaran lahir segala macam dugaan. Di antara mereka ada yang ingin langsung mengusir Buraras, tapi ada pula yang ragu. Beberapa dari mereka diam-diam melihat perubahan anak-anak mereka menjadi lebih baik, lebih rajin, lebih sopan, bahkan mulai bicara tentang mimpi dan cita-cita. Hal-hal yang sebelumnya tak pernah muncul dari bibir para pemuda itu. Namun, badai tak bisa dihindari. Malam itu, seorang pemuda bernama Leman datang ke rumah Buraras untuk ketiga kalinya. Ia membawa tas kain berisi buku-buku, dan wajahnya tampak bersinar. Ia menghabiskan waktu semalaman di sana, tapi keesokan harinya, ia tidak pulang. Tidak ke rumahnya, tidak ke warung, tidak ke sawah. Ia lenyap seperti embun disambar cahaya pagi. Desa gempar. Keluarga Leman mencari kemana-mana. Para tetangga ikut menyisir jalan-jalan setapak, bahkan sampai ke pinggiran hutan. Tapi Leman tak ditemukan. Dan ketika nama terakhir yang terdengar bersama Leman adalah Buraras, semua mata pun berbalik ke rumah panggung itu. Warga berkumpul di balai desa. Mereka membawa obor dan keresahan. Pak Lurah berusaha menenangkan,
Tapi kecurigaan sudah jadi bara. Malam itu, satu keputusan disepakati. Esok pagi, mereka akan mendatangi rumah Bu Raras dan menanyakan langsung. Tak bisa lagi hanya melihat dari balik tirai dan mengandalkan kabar angin. Sementara itu, Bu Raras sendiri duduk di beranda, menatap langit. Ia tahu malam itu berbeda. Udara membawa aroma pertanyaan, dan angin tak lagi ramah. Tapi ia tetap diam. Ia tak lari, tak sembunyi, karena ia tahu sebelum rembulan tergelincir dari singgasananya, kebenaran akan mengetuk pintu. Fajar belum benar-benar menyingsing, tapi langkah-langkah kaki sudah bergema di jalan tanah menuju rumah panggung tua. Di depan barisan itu, Pak Lurah berjalan dengan wajah berat, diikuti Mak Jum yang menggenggam tasbih seperti senjata. Di belakang mereka, para warga membawa keresahan yang telah dipupuk oleh malam-malam tanpa jawaban. Rumah Bu Raras berdiri seperti biasa, sunyi dan teduh. Tak ada bayangan aneh, tak ada suara gaduh. Namun pagi itu, kesunyian berubah menjadi ketegangan. Pak Lurah mengetuk pintu perlahan, lalu dengan suara datar memanggil, "Bu Raras, kami ingin bicara." Pintu terbuka. Bu Raras berdiri di ambang, masih dengan kerudung gelap dan wajah tenangnya. Ia tidak tampak terkejut, seolah sudah tahu siapa yang akan datang dan mengapa. "Masuklah," ucapnya, pelan tapi tegas. Warga memasuki rumah itu dengan hati yang waspada. Mereka mendapati ruang tamu sederhana, dipenuhi harum bunga kering dan dinding penuh rak buku. Tak ada tanda kekacauan. Di sudut ruangan, sebuah peti tua berdiri diam, seolah menyimpan dunia yang berbeda di dalamnya. Pak Lurah membuka percakapan. "Bu Raras, kami tidak datang untuk menuduh, tapi kami perlu tahu kemana Leman pergi setelah malam itu." Bu Raras menarik napas. Ia berjalan ke arah peti tua, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya bukan benda-benda mistis seperti yang dibayangkan warga, melainkan kumpulan surat, buku-buku, dan benda-benda kecil penuh kenangan. Ia mengambil sebuah surat dan menyerahkannya pada Pak Lurah. "Leman meninggalkan ini. Ia sudah pergi ke kota, mengejar sekolah dan pekerjaan yang ia impikan sejak lama. Aku hanya membantunya menemukan keyakinan untuk melangkah," ujar Bu Raras. Suasana jadi hening. Mak Jum mendekat, memeriksa isi peti. Ia menemukan surat dari berbagai pemuda desa. Semuanya berisi curahan hati dan ucapan terima kasih. Tak ada sihir, tak ada tipu daya, hanya kata-kata yang menyejukkan, tulisan yang menandakan bahwa mereka merasa didengar dan dimengerti. Bu Raras melanjutkan, "Aku bukan tabib, bukan dukun, bukan pula penggoda. Aku hanya perempuan yang pernah jatuh terlalu dalam, lalu belajar bangkit. Ketika aku sampai di desa ini, aku hanya ingin memberi yang dulu tidak sempat aku berikan pada orang-orang yang aku sayangi." Asa warga mulai menunduk. Kecurigaan yang tumbuh dari kabar kabur perlahan berubah menjadi rasa malu. Mata Mak Jum berkaca-kaca, namun ia tetap berdiri tegak. "Kalau begitu, kenapa kau tidak menjelaskan sejak awal?" tanyanya. "Karena luka para pemuda itu bukan untuk diumbar, dan bukan pula untuk dijadikan bahan pembicaraan. Mereka datang ke sini karena tak ada tempat lain yang mendengar. Mereka tanpa menghakimi." Pak Lurah menutup surat Leman dan mengangguk pelan. "Mungkin kita yang salah karena terlalu cepat menghakimi." Hari itu, satu demi satu warga keluar dari rumah Bu Raras dengan perasaan campur aduk. Tak ada yang berteriak, tak ada yang marah. Hanya keheningan yang lambat laun berubah menjadi rasa hormat. Beberapa hari kemudian, Leman mengirim kabar lewat surat. Ia telah diterima bekerja di perpustakaan kota dan sedang mempersiapkan kuliah malam. Ia menulis, "Tanpa Bunda, mungkin aku tak akan pernah berani bermimpi lagi." Sejak saat itu, rumah Bu Raras tak lagi jadi bahan gunjingan. Ia justru menjadi tempat di mana anak-anak muda mencari arah.
para orang tua mulai memahami bahwa di balik tatapan lembut seorang perempuan bisa saja tersimpan kekuatan yang lebih besar dari amarah, yaitu kasih yang tulus. Dan Bu Raras tetap tinggal di rumah panggung itu, menyiram bunga setiap pagi, menyalakan lampu setiap senja, dan menanti siapapun yang butuh tempat untuk bicara tanpa takut dihakimi. Karena tidak semua yang datang diam-diam berarti membawa niat buruk. Kadang mereka hanya sedang mencari cahaya yang tak mereka temukan di rumah sendiri. Kadang yang datang tanpa undangan justru membawa pelita yang disangka mengganggu, ternyata menyembuhkan. Begitu pula dengan Bu Raras. Ia tidak mengubah desa dengan sihir atau janji manis, tapi dengan kesabaran dan telinga yang mendengar. Dalam dunia yang makin bising, kadang yang paling dibutuhkan bukan suara lantang, tapi ruang tenang untuk menumpahkan isi dada. Rumah panggung tua itu tak lagi jadi tempat gosip, tapi jadi tempat pulang bagi jiwa yang tersesat. Waktu berjalan, rembulan tetap datang dan pergi. Tapi di desa Sukasari ada satu hal yang kini tak berubah. Setiap pemuda yang merasa dunia terlalu berat akan berjalan ke arah barat, ke rumah kecil yang selalu menyalakan lampu sebelum malam tiba. Di sana, mereka tak hanya menemukan tempat singgah, tapi juga arah baru untuk melangkah. Dan Bu Raras tetap di sana, menyiram bunga, menyeduh teh, mendengarkan dunia yang butuh lebih banyak hati dan lebih sedikit penghakiman. Terima kasih telah menyimak kisah penuh makna ini hanya di channel Yesha Ibrahim. Di balik setiap cerita selalu ada pesan yang menunggu untuk diserap, bukan hanya didengar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan jejak di kolom komentar jika kamu merasakan sesuatu dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang tak kalah misterius, tak kalah menggugah. Kadang orang yang kita curigai justru yang paling tulus. Dalam hidup, penting untuk tidak menilai dari kabar yang berseliweran, karena setiap orang menyimpan kisah yang tak pernah benar-benar kita pahami. Belajarlah mendengar sebelum terburu menyalahkan, karena kasih dan pengertian sering datang dari arah yang tak pernah kita duga. Disclaimer: konten ini adalah cerita fiksi semata, disusun menggunakan bantuan kecerdasan buatan AI, dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Semua tokoh, tempat, dan alur hanyalah hasil imajinasi dan tidak berhubungan dengan peristiwa nyata. Video ini dibuat untuk hiburan dan pelajaran hidup semata, bukan untuk menggiring opini atau menciptakan kesalahpahaman.